Kali ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis, di mana materi ini adalah dasar untuk bidang multimedia. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mendiskusikan dan menjelaskan terkait unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menempatkan dan mendemonstrasikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian desain grafis. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Mengapa demikian? Karena melalui desain grafis kita ingin menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan menggunakan gambar dan tulisan atau kata-kata yang tertulis. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual, karena si penyampai pesan tidak bisa atau tidak menyampaikan pesan secara lisan. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Dalam desain grafis ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, kesebandingan atau proportion. Dalam mendesain, kita harus menjaga perbandingan ukuran suatu objek bila hendak memperbesar atau memperkecil objek tersebut. Misalkan seperti ini, ketika kita ingin memperbesar atau mengecilkan suatu ukuran objek foto. Nah, jika kita tidak memperhatikan kesebandingannya, kita menarik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dengan suka-suka, ini bisa menyebabkan objek tidak proporsi, sehingga biasanya objeknya terlihat gepeng atau menggembung. Nah, hal ini sangat fatal dan tidak boleh dilakukan, dan ini mengganggu prinsip kesebandingan. Yang kedua adalah keseimbangan. Secara umum, keseimbangan ini adanya kesamaan bentuk seperti pada cermin, ataupun dia bisa dikatakan simetris antara sisi kiri dan kanan. Nah, dalam keseimbangan ada 3 macam simetris. Ada 3 macam keseimbangan. Yang pertama simetris, yaitu sama antara kanan dan kiri. Yang kedua asimetris. Simetris ini artinya berbeda ya antara kanan dan kiri, namun tetap terlihat seimbang walaupun berbeda. Dan yang ketiga radial. Hampir sama dengan simetris, namun cenderung menggambarkan adanya titik pusat lingkaran di tengah. Yang ketiga adalah irama atau ritme. Irama ini adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan menggunakan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur. Tujuannya adalah agar menciptakan kesan yang menarik. Sedangkan dalam perkembangannya sendiri, dengan adanya irama, itu bisa tercipta desain pattern, seamless pattern atau pola bersambung, dan doodle, serta lainnya. Kalian tahu doodle ya? Jadi doodle itu gambar tangan, kemudian bentuk macam-macam, bebas, tampak penuh seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat latar dari PowerPoint saya ini termasuk jenis seamless pattern atau pola bersambung seperti itu. Jadi dia sama, kemudian saling menyambung. Oke. Untuk prinsip yang keempat adalah kontras. Kontras di sini adalah penekanan, di mana dalam membuat sebuah karya desain, seorang desainer harus menentukan titik fokus atau point of interest yang nantinya akan menjadi pusat perhatian ketika seseorang melihat desain tersebut. Jadi dalam hal ini
elemen yang dijadikan titik fokusnya harus lebih menonjol atau dikontraskan, misalkan dengan cara memperbesar ukurannya atau membedakan warna dan modelnya. Yang berikutnya adalah kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Prinsip kesatuan itu dikenal juga dengan istilah proximity, artinya kedekatan. Nah, prinsip ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur layout seperti tipografi, ilustrasi, warna, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah keselarasan atau harmoni. Keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan antara bagian-bagian suatu karya. Keselarasan atau harmoni merupakan pembentuk unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan. Keselarasan itu sendiri dapat dicapai dengan mengatur kesamaan arah, kesamaan bentuk, meskipun berbeda ukurannya. Ya, ini tadi ada 6 prinsip dalam desain grafis. Yang berikutnya unsur-unsur dalam desain grafis. Unsur-unsur dalam desain grafis ini yang akan kita bahas dalam materi kita ini. Ada 6. Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang atau bentuk, yang ketiga ilustrasi atau gambar, yang keempat teks atau tipografi, yang kelima ruang, yang keenam warna. Warna di sini mencakup tekstur dan cahaya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu garis. Garis itu adalah deretan titik yang saling bersebelahan dan menyambung dengan jumlah yang tak terhingga. Kalau dalam matematika, garis itu kita definisikan sebagai kumpulan titik-titik yang diperpanjang. Ya, jadi dari titik-titik kita membuat titik-titik yang jaraknya saling berhimpit ya, berdempet, bersebelahan, kemudian diteruskan sampai jumlahnya tak terhingga. Nah, itu akan membentuk sebuah garis. Pada gambar di samping ini ada contoh-contoh garis. Jadi jenis-jenis garis ada banyak ya. Ada garis mendatar, tegak, miring, lengkung, bersilangan, sejajar, zigzag, spiral, bergelombang, seperti itu. Dan garis-garis itu sendiri memiliki makna. Kalau garis lurus horizontal, dia memberikan kesan yang konstan, tenang, dan datar. Identiknya dengan kesan pasif. Jadi nanti kalau kita mendesain, kita membuat desain kita itu penuh dengan lebih dominan garis lurus yang horizontal, maka desain kita itu akan terlihat kaku atau pasif, tapi konstan, tenang, dan datar. Jadi biasanya ini lebih banyak digunakan desain-desain yang sifatnya formal. Kalau kita menggunakan garis lurus vertikal, nah dia kesannya akan terlihat lebih stabil, kuat, mewah, dan megah. Untuk garis lengkung atau garis melengkung, dia maknanya memberi, kalau kita tempatkan pada desain kita, dia akan memberi kesan luas, lamban, irama, rileks, kehalusan, dan keanggunan. Contoh pada desain yang ada pada template PowerPoint saya. Di sini ada gambar globe, kemudian ada tas, ada gelas, macam-macam ya. Nah, di sini banyak garis-garis lengkung. Nah, di sini terlihat desainnya lebih luas, jadi lebih santai ya, rileks gitu ya, tidak kaku, tidak pasif seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan garis silang atau diagonal, nah itu bisa menunjukkan kesan yang ketidakstabilan. Jadi dinamika pergerakan, keraguan, dan ringan. Kalau kita mau menggambarkan misalkan tentang sesuatu yang kita ingin mengajak untuk bergerak begitu ya, atau yang terus berlangsung bergerak seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan garis diagonal atau bersilangan. Nah, kemudian garis-garis itu jika diperpadukan
Ini di sini ada perpaduan garis vertikal dengan garis horizontal. Dia bisa membentuk seperti ini, tanda tambah, seperti huruf T atau huruf L. Kemudian kalau garis diagonal digabungkan, dia bisa membentuk garis silang atau hampir seperti persegi ya, seperti ini. Kemudian ada juga pertemuan garis yang membentuk sudut. Nah, kalau pertemuan garis yang membentuk sudut biasanya kita gunakan untuk tepi-tepi bingkai, seperti kita mau buat sertifikat. Nah, ini kita bisa menggunakan pertemuan garis yang membentuk sudut. Ada yang bentuknya sudut tumpul, sudut patah seperti ini, atau sudut cekung. Bahkan itu juga biasa kalau ini kita sering temui membentuk sudut tajam ya, atau siku. Nah, selain itu perpaduan antara garis dan kurva itu juga bisa ya, jadi ada yang berbentuk spiral, kemudian bergelombang, kurva, atau berbentuk melingkar. Unsur desain grafis yang kedua adalah bidang atau bentuk. Bidang adalah unsur desain grafis yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipih. Inilah yang disebut sebagai bidang dua dimensi. Apabila memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, maka kita sebut sebagai bidang tiga dimensi. Jadi saat ini dengan desain grafis atau dengan gambar kita bisa membuat bidang dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu dia sifatnya pipih karena hanya mempunyai panjang dan lebar, tapi kalau gambar tiga dimensi dia memiliki tinggi, ada lebar, panjang, lebar, dan tinggi seperti itu. Jadi bendanya lebih terlihat nyata. Oke, kita bisa lihat bentuk dasar dari bidang dua dimensi serta variasinya. Jadi seperti ini ya, gambarnya pipih. Kalau dia bentuknya lingkaran ya hanya lingkaran full seperti ini, kita bisa melihatnya hanya seperti lingkaran saja, tidak bisa terlihat seperti bola karena dia hanya dua dimensi ya. Kemudian ini lingkaran zigzag ya, yang dibatasi dengan garis-garis zigzag. Kemudian ada gambar bintang, segitiga ya, atau persegi. Nah, kalau bentuk dasar tiga dimensi, nah kita bisa lihat di sini yang mulanya lingkaran, karena dia memiliki panjang, maka dia akan terlihat seperti tabung. Begitu juga ini akan seperti kubus, tampak seperti kubus, seperti bisa disentuh, dipegang bendanya. Atau ini seperti ring ya. Jadi ini bentuknya seperti tabung, atau kita bisa melihatnya mungkin ini seperti apa ya, cincin begitu. Jadi dia seperti bendanya bisa dipegang. Oke. Unsur yang berikutnya adalah ilustrasi atau gambar. Ini juga merupakan unsur penting dalam desain grafis, karena ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, ilustrasi bisa juga kita sebut sebagai gambar ya, jadi dia berupa gambar, kemudian tujuannya untuk memperjelas maksud dari desain kita. Nah, dalam perkembangannya ilustrasi dibedakan menjadi dua macam gambar, yakni ada gambar bitmap dan gambar vektor. Ilustrasi itu bisa berupa foto, gambar, ataupun grafis lainnya. Nah, berdasarkan image yang digunakan, ilustrasi dibedakan. Yang pertama, ilustrasi gambar bitmap. Kalau ilustrasi gambar bitmap, ini merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh susunan piksel atau titik koordinat dalam suatu grid. Contohnya seperti foto. Nah, itu adalah gambar bitmap yang dihasilkan dari kamera
kamera DSLR, kamera saku, kamera handphone. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar bitmap. Jadi dia dibentuknya oleh susunan piksel atau titik-titik. Kalau kita perbesar nanti melebihi dari kapasitasnya, maka gambarnya akan menjadi kotak-kotak, atau kita bilang biasanya pecah ya gambarnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada gambar vektor. Kalau gambar vektor, dia ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi matematis, terdiri dari bentuk garis dan kurva. Nah, gambar vektor ini dihasilkan dari aplikasi seperti CorelDRAW, Illustrator, seperti itu ya. Jadi ya kalau kita seperti mau mendesain-desain spanduk, poster, nah itu kita menggunakan aplikasi yang keluarannya gambarnya itu namanya gambar vektor. Mau kita tarik gambarnya sebesar apapun, dia tidak akan pecah, gambarnya tidak akan rusak, karena dia tidak bergantung pada resolusi atau piksel tadi atau titik koordinat. Ya, seperti itu. Makanya untuk gambar vektor ini lebih cocok dengan bagian cetak mencetak. Nah, ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Yang pertama secara manual atau hand drawing atau gambar tangan. Jadi kita bisa membuat ilustrasi itu menggunakan gambar tangan. Banyak ya. Nah, contohnya jadi kita menggunakan peralatan tangan sederhana seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol ya, seperti bagaimana kalau kita mau menggambar manual, mau menggambar biasa. Nah, itu kita bisa menghasilkan ilustrasi dengan teknik seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini kan buatan-buatan gambar tangan ya, seperti doodle gitu ya. Ini gambar-gambar karikatur atau airbrush menggunakan cat gitu ya. Nah, ini dibuat dari gambar tangan. Kemudian bagaimana supaya bisa didigitalisasi? Ya tinggal di-scan saja, di-scan, masukkan ke dalam aplikasinya, nanti bisa diwarnai sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, yang berikutnya, ilustrasi juga dapat dihasilkan melalui teknik secara digital. Nah, ini yang sekarang banyak dilakukan oleh orang. Jadi tidak harus kita pandai menggambar tangan sekarang kalau kita mau membuat ilustrasi, karena banyak software atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat ilustrasi ya. Jadi kalau secara digital dia menggunakan peralatan komputer dan didukung oleh software khusus seperti itu. Nih contohnya ya, ada gambar yang sebelah kiri ini gambar foto vektor, kemudian yang sebelah kanan ini juga dihasilkan secara digital. Paham ya bedanya? Oke, yang berikutnya adalah teks atau tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Jadi tipografi ini yang berkaitan dengan huruf. Kadang kalau makanya kita suka salah-salah ketik, kita bilang typo bu, typo pak, typo. Nah, itu maksudnya adalah tipografi, seni dalam merancang atau menyusun dan memodifikasi huruf. Nah, kita bisa lihat banyak jenis-jenis huruf ya. Font itu kalian kenal, itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang bergelombang, ada yang kaku, tegak, dan macam-macam. Nah, itu adalah seni tipografi, dan itu ada ilmunya, tidak sekedar langsung jadi seperti itu. Oke, kita lihat bagian-bagian tipografi. Jadi ada yang namanya judul atau headline. Jadi tipografi ini tidak hanya sekedar merancang huruf ya, tapi juga menyusun, merangkai dari teks. Nah, yang pertama tipografi ini memiliki bagian judul atau headline. Judul ini dia berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca
untuk lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan yang ada di dalamnya. Ya seperti biasanya kayak kita baca koran ada judulnya, atau kita baca koran digital biasanya kita bilang headline-nya apa ya? Ya judulnya hari ini adalah Corona atau COVID-19 seperti itu. Nah nanti kita mau diarahkan, oh ini tentang COVID beritanya begitu. Nah yang berikutnya ada subjudul. Nah subjudul ini kelanjutan dari judul, fungsinya menjelaskan makna atau arti pada judul. Jadi biasanya ada tulisan-tulisan yang ukurannya lebih kecil tapi masih tetap terlihat dominan. Nah itu adalah subjudulnya. Yang berikutnya ada naskah atau body copy. Nah ini adalah kalimat yang berisi informasi detail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul. Ya biasa ya kalau naskah ini ya kayak berita yang panjang, rinciannya, penjelasannya. Nah ini namanya naskah. Kemudian ada juga logotype. Nah logotype ini berupa teks bisa atau huruf. Nah logo ini identitas dari produk atau instansi yang dibuat sederhana dan komunikatif. Ya, jadi logotype atau tipe logo ini manifestasi dan seluruh filosofi dari sebuah produk atau perusahaan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tuntas tentang logo ya, tipe-tipe logo. Yang berikutnya, tipografi itu melibatkan beberapa pengaturan pada huruf. Nah, jadi ada yang pertama ukuran huruf, jenis huruf, tracking. Nah, tracking ini jarak antar huruf ya. Kemudian ada kerning. Kerning ini jarak antara dua huruf yang spesifik. Leading, jarak antar baris. Oke. Nah, secara garis besar, tipografi ini membahas juga tentang font atau jenis huruf. Nah, untuk font itu sendiri atau jenis huruf dibedakan menjadi beberapa macam. Oke, yang pertama adalah tipe serif atau huruf berkait. Ciri khasnya dia memiliki kait atau hook pada ujungnya. Contoh fontnya yang bisa kita temukan, biasa kita gunakan Times New Roman, Cambria, tradisional, Arabic, Belt MT, Colonna MT. Nah, jadi dia yang memiliki kait-kait pada ujungnya. Nah, itu adalah jenis tipe font serif. Dia bangsanya serif gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sans serif. Sans serif ini tak berkait, berarti dia tidak memiliki kait atau hook pada ujungnya. Contohnya Arial, Ubuntu, Vagrant, Calibri, Century Gothic, Clavica. Nah, dia hurufnya lebih agak luas gitu ya, karena dia nggak ada hook. Itu apa ya, kayak ujungnya itu kayak siku begitu kan. Kalau kita lihat huruf Calibri ini biasanya agak bulat-bulat gimana gitu. Nah, yang berikutnya adalah tipe script atau tulisan tangan atau Latin. Nah, ciri khasnya dia setiap hurufnya saling terkait seperti tulisan tangan. Biasanya jenis fontnya ini dia kalau kita klik jenis font Pristina, Brascript, Freestyle, Script, kemudian Mistral. Nah, nanti bisa dicari font-font ini, ada yang berbayar, ada yang free ya. Oke, kalau mau cari jenis-jenis font kalian bisa ke dafont.com. Oke, yang berikutnya ada tipe monospace atau ukuran tiap huruf itu sama. Nah, ciri khasnya bentuknya bisa sama seperti sans serif atau serif, tetapi jarak dan ruang setiap hurufnya pun juga sama. Contohnya Courier New, monospace, typewriter. Itu jenis-jenisnya nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, kemudian ada lagi tipe dekoratif atau hiasan. Ciri khasnya setiap huruf itu dibuat secara detail, kompleks, dan rumit. Tipe dekoratif ini biasanya kita pakai ya kalau kita mau bikin ornamen-ornamen saja. Contohnya, contoh fontnya ada Ausberger inisial, Algerian Alhambra, Harrington, Chiller, Rosewood, Chokerman.
dan lain-lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi ya, di sini hanya sebagian saja yang saya tampilkan. Oke, yang berikutnya adalah ruang. Nah, dalam ruang kita penerapan ilustrasi di sini. Jadi penerapan ilustrasi tadi kita sudah buat ya, ilustrasi itu gambar. Nah, penerapan ilustrasi dalam ruang atau spasi media akan mempengaruhi cara pandang si penglihatnya. Jadi dengan mengatur tata letak objek grafis dalam ruang atau media, kita dapat merasakan benda tersebut seolah jauh, dekat, besar, kecil, perbedaan tinggi atau rendah, penuh, sesak, longgar, dan lain sebagainya. Jadi ini yang namanya unsur ruang. Jadi kalau kita membuat desain, kadang kita membuat contoh kayak desain lingkungan gitu ya, nah atau hutan, itu kan pohon-pohon yang bagian depan biasanya kita buat lebih besar karena secara sudut pandang dia terlihat lebih dekat. Nah sedangkan yang di bagian ujung-ujung kita ingin tampilkan pohon-pohon itu lebih kecil karena dari sudut pandang dia jaraknya lebih jauh begitu. Nah itu adalah unsur-unsur ruang, maksudnya penerapannya seperti itu. Oke, contoh. Nah perhatikan kedua desain ini, desain kartu ini, dia punya komponen yang sama, namun dia memanfaatkan ruang kosong sehingga desainnya lebih menarik. Kita bisa lihat untuk desain yang berwarna hijau, jadi dia ya sama, dia punya latar belakang yang baik, tapi dia kurang menarik. Nah, sedangkan desain yang di sebelah kiri yang berwarna coklat, ini ada tambahan-tambahan tulisan. Jadi dia manfaatkan ruang kosong yang ada untuk menambah teks, sehingga desain itu lebih menarik. Sama, kontennya adalah ucapan Selamat Idul Adha, tapi di sini dia tambahkan hanya ada logo saja. Nah, kalau yang memanfaatkan komponen ruang kosong ini, dia tambahkan ada teks nama instansinya, kemudian dia berikan quote-quote seperti ini, jadi tampak lebih menarik. Nah ini maksudnya memanfaatkan ruang kosong ya. Oke. Yang terakhir adalah warna. Warna di sini ada tekstur dan cahaya. Oke, warna adalah salah satu unsur desain yang membentuk keindahan sekaligus menimbulkan persepsi psikologis, sugesti, dan suasana tertentu. Kita pasti punya warna favorit ya. Misalkan kadang kita pakai baju, warna favorit kita misalkan warna putih, atau saya lebih suka warna pink. Itu ketika kita menggunakan pakaian atau aksesoris berwarna pink, itu kita akan merasa secara psikologis akan merasa berbeda. Kadang ada yang merasa, kok aku lebih cantik ya kalau pakai warna pink, atau aku lebih gagah rasanya kalau pakai warna hitam, seperti itu ya. Jadi ada sugesti atau respon-respon dari dalam diri kita ketika kita menggunakan warna favorit. Sama seperti kita nggak suka misalkan nih warna ngejreng orange misalkan, ada orang nggak suka kan warna-warna gonjreng gitu. Baju ini norak banget ya kalau dipakai, akhirnya jadi nggak pede. Jadi posisi tubuh kita pun ketika berjalan pun akan terlihat gestur tubuhnya ini ketika tidak percaya diri karena kita menggunakan pakaian dengan warna yang tidak kita sukai, warna gonjreng itu tadi, seperti itu. Tapi ada juga yang suka warna gonjreng, dia lebih percaya diri karena dia akan lebih menonjol. Nah, hal-hal seperti itu tergantung dari kondisi emosi masing-masing ya. Nah, jadi dalam mendesain pun juga seperti itu. Warna ini bisa menimbulkan psikologis ataupun sugesti tertentu. Oke. Nah, dalam warna sendiri dia punya makna masing-masing. Jadi tidak sekedar warna merah, warna hijau, tapi ada maknanya. Karenanya dalam pemilihannya pun harus disesuaikan antara tema, desain, dan warna. Contoh,
kita mau mendesain tentang ajakan untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat, tapi kita jadi untuk pemilihan warna yang cocok biasanya yang berkaitan dengan lingkungan itu bersih dan sehat itu kan identik dengan warna hijau. Di sini kita menggunakan warna coklat atau warna pink, kan tidak cocok ya. Terlebih lagi kita dominan menggunakan warna merah. Nah, warna merah ini identik biasanya dengan api seperti itu. Jadi itu nggak cocok. Nah, jadi harus disesuaikan tema desainnya. Kita mau bikin desain tentang apa, maka sesuaikanlah dengan warna yang ada maknanya berkaitan dengan tema yang kita pilih. Nah, ini kita bahas macam-macam warna dan juga maknanya. Oke, kalau warna merah, dia maknanya emosi, berani, perjuangan, gairah, nafsu, aktif, agresif, marah, panas, bahaya. Nah, seperti saya contohkan tadi, ini nggak cocok. Warna merah kita pakai untuk desain yang berkaitan dengan lingkungan sehat, ya, menjaga lingkungan. Nggak cocok, karena marah. Lo ini mau diajak untuk jaga lingkungan supaya bersih, kok malah dominan warnanya mengajak untuk marah gitu. Tapi tidak serta-merta merah ini maksudnya marah ya. Misalkan kita mau ajakan untuk ayo kita perjuangkan tentang hak-hak kemanusiaan. Nah, itu kita ada dominan kita pakai warna merah, boleh. Oke, yang berikutnya warna biru tua. Kalau biru tua ini lebih konsentrasi, kooperatif, cerdas, tenang, ya, bijaksana, integratif, berkaitan dengan teknologi, keamanan, kebersihan, tapi juga kaku, keras, serius, perasa, begitu ya kalau warna biru tua. Nah, sedangkan kalau biru muda itu memberikan kesan ketenangan, ketentraman, bisa juga kesedihan, teduh, percaya, santai. Nah, biru muda itu kan lebih apa ya? Lebih slow bahasanya kita bilang dibandingkan dengan biru tua. Walaupun sama-sama biru ya. Oke. Nah, sedangkan kalau warna hijau ini lebih alami, relax. Dia mengajak tentang kesuburan, mewakili tentang kesuburan, pertumbuhan, sesuatu yang muda, pembaruan, kesuksesan, keberuntungan, kurang formal ya, kurang unik, kurang serius. Jadi ya seperti tadi kayak ajakan-ajakan untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon ya, lebih ke mengajak sesuatu yang berkaitan dengan alam, membuat desain dengan tema-tema alam. Nah, itu akan lebih cocok dengan warna hijau, karena warna hijau sendiri memberi makna alami, begitu. Nah, berikutnya warna kuning. Warna kuning ini dia lebih menonjol karena agak gonjreng gitu ya. Nah, tapi dia memberikan kesan akrab, spontan, semangat, ceria, main-main, kreatif, bebas, pengecut juga bisa. Tidak punya sikap disimbolkan dengan warna kuning juga bisa, begitu. Nah, yang berikutnya ada warna ungu. Nah, kalau warna ungu dia memberikan kesan spiritual, kebangsawanan, fantasi, mimpi, misteri, sombong, kasar, angkuh, kurang teliti, tidak masuk akal, tidak akrab, macam-macam. Oke. Di sini ada ungu menyimbolkan spiritual. Kalian tahu bank muamalat? Nah, itu bank muamalat ini kan identik dengan bank syariah ya. Kalian lihat warnanya, dia dominan dengan warna ungu karena dia ingin mengedepankan atau menekankan kondisi spiritual, lebih ke agamaan seperti itu ya. Tapi kayak aja juga yang bank-bank syariah yang lebih dominan menggunakan warna hijau ya, karena dia mau menampilkan unsur alaminya itu tadi. Nah, oke, jadi itu silahkan pilihan saja ya. Tapi kalau warna ungu itu lebih spiritual ke salah satu tipe, ke unsur keagamaan begitu. Nah, kemudian ada warna orange.
atau oranye. Warna oranye ini dia memberikan makna energi, semangat, segar, ya kayak jeruk gitu ya, dikasih warna oranye, segar banget rasanya ya, terlihatnya kemajuan, muda, ceria, seimbang, hangat, ramah, kreatif, murah, feminim gitu warna orange. Nah, kemudian ada warna pink. Nah, warna pink ini kita sudah banyak yang tahu ya. Biasanya kasih sayang itu disimbolkan dengan warna pink, pengasuhan, lembut, cinta, asmara. Nah, umumnya warna pink ini tidak cocok untuk laki-laki. Ya, karena laki-laki ini kan identiknya harus tegas gitu ya. Kemudian biasanya kaku seperti itu, walaupun ada juga yang luas ya. Nah, karena warna pink ini dia lebih menonjolkan sesuatu yang lembut. Kalau cowok pakai pink kan nanti jadinya gemulai gitu ya, nggak cocok dengan karakter laki-laki yang harus dia tonjolkan gitu. Oke, berikutnya warna coklat. Warna coklat ini memberikan makna nyaman, antik ya, biasanya barang-barang unik, barang-barang antik itu warnanya coklat ya. Kekuatan, solidaritas, tenang, matang, handal. Kotor juga bisa diidentikan dengan warna coklat. Kumal, kuno, konvensional, kurang semangat, pesimis, kurang toleran. Seperti itu. Nah, kalau abu-abu ini dia memberi makna netral, tidak berpihak, keamanan, kehandalan, kurang energi, tidak bersemangat, tidak meyakinkan, tidak jelas, sedih. Karena abu-abu ya, kadang kita juga bikin istilah daerah abu-abu. Wah, itu daerah yang tidak jelas, seperti itu. Nah, ini tadi contoh-contoh warna makna dan maknanya, makna warna maksud saya. Oke, berikutnya kita masuk ke warna untuk masih ada ya, jadi ada warna putih. Warna putih ini suci, bersih, tepat, tidak bersalah, sederhana, tidak tegas, kosong, tanpa ekspresi, kurang usaha, santai. Nah, itu warna putih. Kalau warna hitam itu maknanya kekuatan. Makanya tadi kalau cowok lebih cocok pakai warna hitam karena dia menonjolkan makna kekuatannya. Ya, kepatuhan, tunduk, kemakmuran, canggih, anggun, tidak bersalah, sederhana, abadi, berkelas ya. Kejahatan juga bisa kita simpulkan dengan warna hitam, formal, kematian, horor, misteri, mistik, alam gaib, ketakutan. Jadi kalau kita mau mendesain dengan tema-tema horor, kasih warna hitam, jangan warna pink, kan nggak cocok gitu. Oke. Nah, berikutnya ada warna emas. Emas ini dia memaknakan prestis, kebanggaan, kedudukan, kekayaan, cahaya, kemegahan, mahal, eksklusif, konsentrasi, serakah juga bisa, egois, pemimpi. Ya, pokoknya yang menggambarkan, melambangkan emas lah, seperti itu. Ada perak. Perak juga bisa prestis, kebanggaan, kedudukan, berkilau, kaya, ketenangan, megah, seimbang, modern, high end, futuristik, high tech, ya, kecanggihan teknologi, mahal juga bisa, murni, eksklusif, menyendiri, kaku, tidak jujur, bimbang, ragu-ragu. Nah, itu menggunakan warna perak juga bisa. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke gelap terang. Nah, ini contoh gambar gelap terang. Nah, gelap terang itu merupakan intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya yang didapat, maka akan semakin terang. Sedangkan jika intensitas cahayanya kecil, maka akan semakin gelap. Nah, melalui gelap terang, ini kita bisa memberikan kesan 3 dimensi. Seolah-olah gambar ini lagi disorot oleh cahaya dari sisi sebelah kiri kita ya. Maka yang sebelah kanan akan tampak bayang-bayang. Oke. Nah, gelap terang memiliki fungsi yang pertama menampilkan kesan mendalam, membuat efek benda 3 dimensi. Tadi pada contoh gambarnya itu tadi ya. Oke, yang gambar biasa, jadi dia bisa terlihat bendanya tuh seperti 3 dimensi. Hanya memanfaatkan gelap terang. Memperjelas kontras. Oke. Nah, berikutnya ada tekstur. Tekstur ini merupakan nilai raba, atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Jadi tekstur ini
bisa tidak sekedar benda nyata ya yang harus kita munculkan, maksudnya benda nyata apa ya, jadi kayak tekstur ini seperti kita bisa diraba gitu, meraba benda nyata. Nah, dalam desain grafis penggunaan tekstur ini dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Nah, jadi biasanya tekstur kayak ya kasar-kasar gitu ya, batu itu kan bertekstur, daun gitu ya, tulang-tulang daun itu ada teksturnya. Nah, itu bisa dimayakan dengan memberikan visual yang lebih berkarakter. Ya, tentunya dia memanfaatkan warna gelap terang tadi. Nah, ini contohnya. Ini tekstur untuk kayak bulu-bulu ya, bulu gitu ya. Biasanya ini pada handuk, ambal, keset bisa jadi. Nah, ini tekstur tanah. Ini seperti tekstur tanah, batu-batuan ya. Ini tulang daun. Nah, ini sebenarnya dia memanfaatkan warna gelap terang saja. Jadi sepertinya beneran kayak bisa diraba, bisa disentuh gitu ya, ini bendanya. Kekasarannya seperti itu. Nah, ada model-model warna dalam desain grafis. Ada 5 macam model warna. Yang pertama RGB atau red, green, blue. Kalau yang biasanya sudah sering menggunakan perangkat lunak, ini tidak asing dengan RGB. Kemudian ada CMYK. Nah, CMYK ini cyan, magenta, yellow, black. LAB, lightness atau luminance. HSL, hue, saturation, lightness. Hexadesimal. Oke, kita bahas satu-satu. RGB, red, green, blue. Jadi RGB merupakan warna-warna yang tercipta dari cahaya yang dihasilkan oleh monitor. Ini contoh yang tampil di layar kita saat ini memanfaatkan RGB. Jadi dia warnanya lebih terang karena dia munculnya dari monitor, dari benda-benda digital. Nah, desain dengan warna RGB ini sangat cocok apabila ditampilkan dalam media digital seperti monitor, web, smartphone, dan lain-lain. Jadi bukan untuk dicetak ya, dia hanya untuk digital. Nah, ini warnanya merah, hijau, biru. Kalau ketiga warna ini digabungkan, termasuk warna primernya, warna sekundernya, dia bisa menghasilkan warna putih. Nih, merah, hijau, biru, kalau digabungkan semuanya bisa menimbulkan warna putih. Oke. Kalau warna RGB dia sangat cerah dan segar serta menyenangkan untuk dilihat. Jadi kalau kita mau ngedesain terus nggak untuk dicetak ya, mau kita taruh di papan reklame digital, nah maka pilihan warnanya gunakan RGB. Di palet warna itu nanti ada menu-menu pilihan warna RGB. Dia sama-sama warna merah, tapi dia warnanya lebih cerah, lebih segar. Gitu ya. Oke. Berikutnya CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nih, warnanya sama, ada merah, biru, kuning, tambahannya hitam. Nah, desain dengan jenis warna CMYK biasanya lebih cocok berhubungan dengan cetak-mencetak. Jadi kalau kita mau bikin poster, bikin spanduk, nah itu tinta yang digunakan di percetakan itu supaya cocok nantinya ketika kita mendesain, maka pilih menunya warna CMYK. Memang warnanya kurang menarik ya, dia warnanya lebih buram dibandingkan dengan RGB. Tapi saat dicetak, ini warnanya cocok dengan tinta yang digunakan di percetakan. Jadi jangan, saya mau desain gambar buah nih, tapi kok mau dicetak, tapi kalau saya pakai desain warna CMYK nggak menarik, saya ganti RGB. Jangan, nanti kalau dicetak nggak cocok, warnanya berubah. Begitu. Ya tetap saja gunakan warna CMYK. Walaupun terlihat tidak menarik, buram, tapi nanti kalau dicetak
ya warnanya jadi sama seperti kayak kita taruh di digital, mirip ya, jadi warnanya sesuai. Berikutnya LAB, lightness atau luminance. Nah, ini kependekan dari L itu lightness, A itu untuk sumbu hijau merah, B itu untuk sumbu kuning biru. Warna ini cocoknya juga untuk media digital maupun cetak. Nih, dia menggunakan sumbu seperti ini. Jadi tidak untuk ini untuk keduanya ya, bisa di media digital, bisa juga dicetak. Oke. Yang berikutnya ada HSL, Hue Saturation Lightness. Nah, ini cocok digunakan hanya untuk digital, sama seperti RGB. Ya. Nah, kita lebih mudah mengatur tingkat kegelapan dan kecerahan dengan mode warna ini. Nah, ini. Kadang nanti kalau kita di palet warna pada aplikasi Corel, kalau kita tekan lama pada salah satu titik warna tertentu, nanti dia muncul nih kotak-kotak warnanya. Kalau warna biru kita klik, nanti muncul mulai dari warna putih sampai jadi kehitaman. Jadi birunya mulai biru muda, kemudian agak gelap lagi, biru sampai ke biru navy, sampai menjadi warna hitam. Nah, itu adalah model warna HSL ya. Itu tidak untuk dicetak ya, ini hanya untuk didesain yang akan ditampilkan secara digital. Nah, yang berikutnya adalah hex atau hexadesimal. Nah, mode warna ini lebih sering digunakan oleh web designer ya, karena dia pakai kode warnanya, bukan warna merah, hijau gitu, enggak. Jadi kayak warna merah ada kodenya. Nih, misalkan FF quartet 0. Nah, itu untuk kode warna merah. Kalau warna hijau 00 FF00. Nah, jadi kan kalau web designer, orang yang biasa atau programmer ya, dia kalau mau bikin misalkan membuat website, nah itu kan ada bahasa coding yang harus dia masukkan, ada coding yang harus dia masukkan. Dia mau ngasih warna, nggak mungkin nih dia ketik warna merah, itu nggak akan ngebaca nanti aplikasinya. Maka dia harus memasukkan kodenya. Oh, mau ini nanti kotaknya warna merah, maka di kodenya dia harus tampilkan atau harus dia ketik kode warna merah ya. Nah, selain itu jadi web designer dia lebih cepat menemukannya kalau pakai kode-kode ini ya. Oke. Nah, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan warna. Yang pertama, buta warna. Jadi kalau kita desainer tapi kita punya kelainan buta warna atau cacat warna pada mata, nah ini akan mempengaruhi hasil desain kita. Karena orang buta warna itu dia tidak bisa melihat warna-warna tertentu, dia akan sama. Dan buta warna ini juga jenisnya atau tingkatnya macam-macam ya, beda-beda. Kemudian monitor monokrom. Nah, kalau kita mau mendesain tapi menggunakan monitor monokrom, ya tidak ada artinya, karena dia hanya mengenal satu warna saja. Nah, pengkodean ekstra, dia untuk meningkatkan tampilan interface, ini biasanya oleh programmer ya. Kemudian konsisten dalam penggunaan warna. Nah, ketika mendesain itu harus konsisten. Kalau misalnya tadinya kita mau desain pohon, kita kasih warna hijau, ya usahakan konsisten hijau terus. Atau tadinya ini kotak yang menyimbolkan sesuatu, ya jangan berubah. Yang tadinya warna biru, kotaknya kok jadi warna kuning, seperti itu. Nah, kemudian membatasi pengkodean warna hanya menjadi 8 warna atau 4 warna lebih baik. Jadi tidak terlalu banyak jenis warna ya. Kemudian gunakan warna BW, black and white atau abu-abu, atau black and white saja untuk tampilan interface. Kemudian untuk menunjukkan keragaman bagian-bagian pada layar, desainer sering menggunakan layar kerja dengan menggunakan 4-5 warna. Oke, ya itu saja materi kita hari ini. Silahkan
kalian bisa pahami lagi, dibaca-baca lagi bukunya atau bahan-bahan lainnya agar bisa lebih memaknai atau lebih paham tentang dasar desain grafis. Oke, demikian dari saya dan selamat untuk belajar.